Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nafifuddin, dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Major studi saya adalah sosiologi dan minat riset serta minat kajian saya di bidang sosiologi politik. Oleh karena itu, saya selama ini mengajar mata kuliah sosiologi politik dan beberapa mata kuliah yang lain yang terkait dengan bidang sosiologi politik. Di antaranya adalah pengantar ilmu politik dan juga sosiologi korupsi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu sosiologi politik. Mata kuliah ini eh, punya bobot banyak 3 SKS dan ditawarkan untuk mahasiswa semester gasal, terutama semester 3. Dalam mata kuliah sosiologi politik ini ada beberapa topik pembahasan, diantaranya adalah konsep tentang kekuasaan, konsep tentang negara, kemudian sistem sosial dan sistem politik, kemudian ada partai politik, ada konflik politik, ada pemilu, ada sistem demokrasi, kemudian sosialisasi dan komunikasi politik, serta budaya politik. Metode pembelajaran yang sering saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah small discussion group, yaitu pembentukan kelompok-kelompok kecil. Mahasiswa saya klasifikasi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian saya minta mereka untuk berdiskusi, dan yang mereka diskusikan itu adalah bagian dari case method, yaitu saya kasih beberapa contoh kasus fenomena sosial politik yang aktual sekaligus kontekstual dengan mata kuliah ini, dan kemudian saya minta mereka untuk mendiskusikan itu. Perpaduan antara metode pembelajaran small group discussion dengan case method itu saya gabungkan dalam rangka untuk menyiapkan para mahasiswa supaya mereka bisa adaptif sekaligus inovatif dalam menganalisis sekaligus memberi tawaran solusi terhadap berbagai dinamika sosial politik yang berkembang di Indonesia, sehingga mereka akan terbiasa untuk bekerja dalam grup-grup kecil dan intensif melakukan diskusi untuk pemecahan beberapa kasus. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah sosiologi politik ini diantaranya adalah yang pertama, lulusan mampu mengaplikasikan keilmuan sosial secara mandiri, berkelompok, bermutu, dan terukur. Kemudian yang kedua, lulusan mampu merancang kajian sosial dari tingkat lokal, nasional, hingga ASEAN yang berkualitas secara mandiri dan berkelompok. Kemudian yang ketiga, lulusan mampu mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah sosial yang muncul dalam dinamika masyarakat transformatif. Kemudian yang keempat, lulusan mampu mengelola media digital dalam komunikasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi secara bertanggung jawab. Sedangkan CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap peduli dan amanah dalam simulasi kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori keilmuan sosial dalam studi kasus. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merancang solusi kreatif atas studi kasus masalah sosial tertentu. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan strategi politik dalam konteks sosiologi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam simulasi atau proyek kelompok. Adapun sub CPMK yang saya sasar dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi partai politik, fungsi dan urgensi partai politik dalam sistem demokrasi, kemudian serta pemetaan sistem kepartean untuk mendukung penguatan demokratisasi di Indonesia. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini selama 1 semester ada 13 materi yang jadi 14 pertemuan. Yang pertama adalah ruang lingkup sosiologi
politik. Kemudian yang kedua adalah paradigma dan teori sosiologi politik. Ini dibahas banyak 2 pertemuan karena memang ada urgensi supaya mahasiswa paham betul dengan perkembangan paradigma dan juga dinamika teori yang berkembang dalam studi ini. Kemudian yang ketiga, konsep kekuasaan, yang keempat adalah konsep tentang negara, yang kelima sistem sosial dan sistem politik, kemudian yang keenam sistem demokrasi, dan yang ketujuh partai politik, yang delapan pemilu, yang ke-10 sosialisasi dan komunikasi politik, termasuk yang ke-11 yaitu konflik politik yang terkait dengan pemilu dan komunikasi tadi sebagai bagian dari resolusi konflik. Kemudian selanjutnya yang ke-12 adalah budaya politik, kemudian sirkulasi elit dalam struktur sosial politik, dan yang terakhir ada mata kuliah yang merupakan resum atau gabungan dari seluruh pembahasan, yaitu Capitas Selecta tentang sosiologi politik. Sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah full tatap muka di kelas selama 14 kali pertemuan. Kemudian saya kembangkan bersama mahasiswa adalah pola komunikasi yang intensif, di mana mahasiswa juga dapat menemui saya di luar jam perkuliahan dalam rangka untuk berdiskusi tentang teknis mengerjakan tugas, kemudian update tentang referensi, dan juga beberapa perkembangan materi yang harus dibahas di kelas. Nah, di luar itu saya juga menerima diskusi via media sosial, terutama aplikasi chat, misalnya grup WA, tentang dinamika perkuliahan selama 1 semester. Referensi utama yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa terkait dengan perkuliahan ini, yang pertama adalah buku dari Maurice Duverger tentang political sociology. Kemudian yang kedua, buku yang ditulis oleh Michael Rush dan juga Philip Althoff tentang pengantar sosiologi politik. Kemudian ada Prof. Damsar tentang pengantar sosiologi politik, dan juga buku klasik yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik. Keempat ini saya jadikan sebagai referensi utama, namun saya tidak menutup kemungkinan untuk menambah berbagai referensi yang relevan dan punya kontekstualitas dengan kajian sosiologi politik, terutama yang berasal dari jurnal-jurnal terbaru yang merangkum penelitian mutakhir tentang sosiologi politik. Saya dorong mahasiswa untuk selalu update dengan perkembangan referensi, baik itu yang bersifat online maupun offline, termasuk juga yang berasal dari sumber-sumber non buku, misalnya podcast, misalnya kemudian film dokumenter, kemudian hal-hal yang non tekstual secara konvensional itu tetap saya dorong agar kita sama-sama melakukan pengayaan dari sisi keberagaman dan pendalaman referensi. Nah, selain referensi tadi, saya juga menulis secara pribadi diktat perkuliahan yang saya bagikan kepada mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa lebih sistematis untuk memahami kerangka pembahasan yang ingin saya sampaikan selama 14 kali pertemuan di kuliah ini. Adapun tentang metode penilaian dalam mata kuliah ini, saya bagi menjadi 5 rubrik. Yang pertama yaitu partisipasi dan keaktifan di kelas, terutama pada saat diskusi. Ini penting karena saya menerapkan model small group discuss. Kemudian yang kedua yaitu penugasan atau pemberian studi kasus yang harus mereka analisis. Ini juga penting karena saya juga mengembangkan case method. Dan yang ketiga, sesekali, mungkin setengah semester sekali, atau lebih tepatnya dalam 1 semester 2 kali, saya memberi kuis secara dadakan yang sifatnya random pada mereka, supaya saya punya tolak ukur untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi yang sudah saya berikan. Nah, kuis ini juga bagian tidak terpisahkan dari proses penilaian. Kemudian indikator yang keempat dan kelima tentu saja adalah UTS dan UAS. Nah, kelima penilaian ini saya beri bobot masing-masing 20% setara, dengan tujuan agar mahasiswa tidak punya kesan untuk menyepelekan salah satu di antaranya. Untuk memberikan gambaran tentang mata kuliah ini, berikut ada video mengenai salah satu aktivitas saya di kelas ketika saya sedang mengampu mata kuliah sosiologi politik.
Saat itu saya menjalankan model pembelajaran berbasis small group discussion. Saya kelompokkan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian masing-masing kelompok saya berikan satu contoh kasus. Saya berikan tentang satu fenomena mengenai dinamika partai politik di Indonesia dewasa ini, dan kemudian saya minta mereka untuk membahas, menganalisis, dan coba untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu. Untuk lebih lengkap, berikut kita simak video saya saat menjalankan salah satu aktivitas pembelajaran mata kuliah Sosiologi Politik. Demikian prolog dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Politik. Seperti kelas-kelas sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, akan saya bagi dalam format grup-grup kecil, small group discussion, dan nanti kita akan melanjutkan metode case method yang hari ini temanya tentang partai politik. Oke, are you ready? Ready. Sehat semua ini? Sehat. Oke, tapi sebelum kita mulai saya ingin minta waktu sebentar, berdoa terlebih dahulu supaya kuliah kita lancar dan ilmu yang kita dapat jadi ilmu yang bermanfaat. Saya pimpin sebentar, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Oke, cukup, selesai. Makasih. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke pertemuan 9 dan saya akan bahas tentang partai politik. Sebagaimana pernah saya singgung sedikit-sedikit di pertemuan sebelumnya, partai politik ini makhluk apa sih sebenarnya? Jadi barang apa ini? Kok nyaris kalau kita lihat tiap hari di timeline media sosial kita, kalau kita baca media mainstream kayak koran, TV, radio, kemudian kita cek media sosial, itu nyaris tiap hari tanpa ada pemberitaan tentang partai politik. Hampir tiap hari riwa-riwi, hilir mudik, berita tentang partai politik, entah itu yang baik atau yang positif. Nah, kan itu ini perlu saya ketengahkan sebagai bagian dari pembelajaran sosiologi politik. Sebenarnya apa partai politik itu? Nah, menurut kalian apa yang ada di benak kalian kalau saya sebut partai politik? Hah? Sebutin apa? Sebutin aja apa? Menurut saya Sakira Putrasari, Hah? partai politik ialah sebuah organisasi yang dibentuk untuk sekelompok orang dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik. Ya, oke, itu sudah masuk ke definisi. Tapi ini persepsi kalian. Apa yang di benak kalian ketika kemudian saya sebut partai politik? Apa? Ada pendapat? Saya Pak. Ya? Kepentingan golongan. Kepentingan golongan. Ada lagi? Untuk kepentingan golongan. Lagi? Apa? Kendaraan politik. Kendaraan politik. Baik-baik semua nih. Nggak ada yang berani nih. Apa? Ya. Sorry to say, tapi harus saya katakan yang juga tidak lepas dari pemberitaan di media, partai politik itu korupsi. Hanya ngejar jabatan, konflik internal maupun konflik dengan sesama partai politik yang lain. Siapa lagi? Haus kuasa. Haus kuasa. Apa lagi? Dinasti politik. Just name it. Apa? Dinasti politik. Dinasti politik. Wih, berani kamu nyindir dinasti politik. Siapa lagi? Ayo. Sebut aja. Bebas. Ini mimbar akademik, gak ada yang nangkep. Gak ada polisi di luar. Apa lagi? Ya, jadi teman-teman harus fair kita katakan kalau saya sebut nama partai politik, maka yang di benak kita itu ya itu tadi, kekuasaan, konflik, kemudian mencari uang. Oh, ngeri-ngeri sedap ini, mencari uang, korupsi, uang rakyat, apalah, kursi jabatan, pemilu dan seterusnya. Nggak salah. Ya itu memang yang beredar di pemberitaan kita. Nah, karena itu ayo di hari ini kita diskusikan bareng-bareng, kita letakkan, kita dudukkan partai politik itu secara objektif, sebenarnya mereka itu siapa, dan kemudian kontribusinya terhadap
sistem politik dan demokrasi kita itu apa. Nah, mahasiswa sosiologi yang belajar sosiologi politik mau nggak mau harus mempelajari tentang hal ini. Oke, let's start it. Oke, kita mulai. Nah, secara umum seperti ini partai politik. Kemudian bisa digarisbawahi bahwa memang partai politik itu adalah organisasi, benar kata teman tadi, organisasi yang ditujukan untuk mengakses jabatan-jabatan publik. Jadi kalau kalian melihat partai politik terus dia kerjaannya nyari kekuasaan, itu sudah fitrahnya, itu sudah, kalau kata orang Jawa itu udah gawan bayi. Memang sudah begitu. Dia memang diharuskan untuk mengejar jabatan. Kalau ada organisasi politik yang tidak mau jabatan, ya jadi ormas saja. Lawang ormas sekarang aja pengen jabatan, masa partai politik enggak? Jadi memang sudah seharusnya partai politik itu ngejar jabatan. Pertanyaannya itu bukan partai politik boleh ngejar jabatan apa enggak. Tapi pertanyaannya itu adalah ketika partai politik sudah dapat jabatan, mau diapain jabatannya? Nah, itu poinnya. Partai politik itu menjadi organisasi penting, menjadi lembaga penting, menjadi hal yang sangat penting bagi sistem demokrasi kita. Karena nggak mungkin ada demokrasi tanpa partai politik. Kenapa? Karena rumusnya adalah tidak mungkin, ya. Jadi ini demokrasi. Salah satu indikator atau salah satu tanda bahwa demokrasi itu bekerja adalah adanya pemilu. Kalau ada negara yang mengklaim dirinya demokratis tapi dia nggak menggelar pemilu, maka itu bohong demokrasinya. Tapi kalau ada negara yang mengklaim dirinya demokratis terus dia menggelar pemilu secara rutin, berarti dia masuk checklist sebagai negara demokrasi. Nah, pemilu ini nggak mungkin berjalan tanpa partai politik. Itu loh poinnya. Ini poinnya. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Maka bisa dibayangkan ya signifikansinya atau kaitannya ya. Tidak ada demokrasi tanpa pemilu, tidak ada pemilu tanpa. Nah, maka ini penting. Ini fungsinya. Nah, kita akan coba menggali lebih dalam lagi beberapa macam dari sistem kepartaian. Ada yang sistem pluralisme sederhana, ada sistem pluralisme moderat, dan ada sistem pluralisme ekstrim. Masing-masing punya daya jangkau dan radius yang berbeda-beda. Kalau sederhana, ini sifatnya bipolar. Bipolar itu maksudnya cuma dua kubu. Kalau nggak selatan ya utara, kalau nggak kanan ya kiri, kalau nggak atas ya bawah. Itu bipolar. Dan kemudian dia itu sentripetal. Sentripetal itu maksudnya perputarannya itu menuju ke pusat. Jadi misalnya di sini itu ada titiknya. Nah, perputarannya di sini itu perputaran unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran itu dia tidak akan menjauh dari titiknya ini. Sama kayak kalau kita bayangkan gaya gravitasi planet-planet mengelilingi matahari, kira-kira itu namanya sentripetal. Nah, yang pluralis sederhana itu biasanya cuma dua, dan dua ini nggak jauh-jauh banget jaraknya. Kalau kalian tahu sistem di Amerika itu partainya cuma dua. Nah, ini kira-kira kayak gini gambarannya. Kemudian pluralisme moderat itu dia agak naik level perbedaannya, tapi dia nggak jauh dari ini. Nah, yang ketiga ini yang ekstrim. Modelnya itu multipolar. Multipolar itu berarti bukan hanya atas bawah, utara selatan, atau kanan kiri, tapi dia lebih dari 3 faktor. Bisa lebih dari 3 unsur. Nah, Indonesia itu kira-kira masuk yang mana? Ini udah pada nyoblos nggak kemarin? Sudah. Pernah buka surat suara yang gambarnya partai-partai ya? Benar. Nah, ini makanya kita diskusikan hari ini. Saya bentuk small group discussion. Nah, contoh kasus atau kasus fenomena yang ingin saya tampilkan adalah bagaimana kita mengkategorisasikan partai-partai politik di Indonesia itu masuk dalam sistem yang mana. Oke?
Nah, ini akan saya bagikan profil dari masing-masing partai di Indonesia. Ini kelompok pertama. Kemudian ini kelompok kedua. Ini kemudian kelompok ketiga. Dan ini kelompok keempat. Nah, coba kalian diskusikan di internal kelompok, kira-kira di Indonesia ini sistem keparteannya masuk pada kategori yang mana dan bagaimana argumentasinya. Oke, silakan diskusi dimulai. Oke, jadi itu profilnya ya, itu profil partai yang saya rangkum dari beberapa sumber. Profil itu akan terkait dengan asasnya, ideologinya, kemudian visi misinya. Nah, itu kira-kira dibandingkan dengan partai sejenisnya, itu pengelompokannya kayak apa jika disesuaikan dengan sistem. Ini data terbaru, saya tidak masuk terlalu jauh ke pemilu tahun 55 dan pemilu di zaman Orde Baru, tapi ini sudah pemilu pasca reformasi. Bagaimana kita bisa membahas itu? Ini sengaja saya ambil data terbaru karena supaya relate dengan kalian, tidak terlalu jauh. Sebenarnya yang menarik kalau Indonesia dibaca dari sisi pemilu tahun 55 itu lebih keren lagi, tapi mungkin relate, saya ingin data yang kontekstual. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, saya minta salah satu kelompok ada yang jadi volunteer di depan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silakan. Ya, silakan. Oke, yang lain sambil disimak ya. Jadi di negara yang demokratis ini tentunya ada beberapa organisasi, tentu partai politik yang seperti yang Bapak jelaskan barusan, bahwasanya ada nasionalis, yang kedua agamis. Oke, ada pertanyaan guys? Lanjutan, silakan. Oke, Reta silakan. Di situ kan dijelaskan bahwasanya sistem kepartean itu ada 3 dan semua jenisnya itu pluralisme. Lalu bagaimana dengan partai yang bersifat kartel? Oke, good question dari Reta. Ada pertanyaan tentang isu politik kartel atau partai kartel. Ini cukup baru fenomena ini ya. Dan di Indonesia salah satu yang menulis bagus dengan ini adalah Dr. Kus Krido Ambardi, itu dosen sosiologi UGM. Disertasinya di Ohio State University, dia bilang tentang politik kartel di Indonesia, terbit tahun 2008. Itu menarik. Ya memang dia akan memberi varian baru terhadap dinamika sosial politik di Indonesia yang menjadikan corak sistem kepartean di Indonesia ini banyak diwarnai oleh hal-hal lain di luar 3 unsur ini. Politik kepartean berbasis kartel itu banyak dipengaruhi oleh unsur ekonomi politik. Oke teman-teman, saya pikir sudah cukup ya sesi kuliah hari ini. Kita ketemu lagi di sesi kuliah selanjutnya dengan metode pembelajaran yang saya pikir masih sama, menggunakan small group discussion kecil-kecil kayak gini, dan ada case method selanjutnya untuk pertemuan ke-10 minggu depan. Oke, sehat-sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa belajar. Kita akan ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tangan. Nah, makasih.